Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Sofia Simorangkir. Nah, di kali ini kita akan membahas mengenai materi genetik, di mana materi genetik adalah sesuatu yang bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat-sifat genetik dari induk kepada keturunannya. Nah, materi genetik ini dibedakan menjadi yang pertama adalah DNA, yang kedua RNA, yang ketiga gen, dan yang keempat adalah kromosom. Di mana DNA dan RNA ini sering juga disebut sebagai asam nukleat. Nah, kita bahas mulai dari DNA. Ya, di mana di sini penemu daripada DNA bernama Friedrich Miescher, di mana dia menemukan DNA pada tahun 1869. Ia menyatakan bahwa di dalam inti sel ada bagian yang mengandung fosfor sangat tinggi, diberi nama nuklein. Kemudian dia ini bernama Richard Ullmann mengganti nama nuklein menjadi asam nukleat karena nuklein diketahui bersifat asam. Penelitian selanjutnya diketahui bahwa asam nukleat tersusun atas nukleotida atau yang disebut juga dengan polinukleotida. Ya, selanjutnya kita memperhatikan struktur dari DNA, di mana struktur dari DNA tersusun atas nukleotida. Nukleotida ini terdiri atas nukleosida dan fosfat. Nukleosida ini terdiri atas gula pentosa dan basa nitrogen. Jadi apabila kita melihat basa nitrogen jenisnya ada dua, yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri atas dua, yaitu adenin atau A, guanin atau G. Dan pirimidin yaitu terdiri atas sitosin atau C, timin atau T, dan urasil atau U. Akan tetapi basa nitrogen yang dimiliki oleh DNA yaitu hanya 4 saja, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Kalau urasil itu dimiliki oleh RNA. Nah, di mana nanti basa nitrogen pada DNA ini, menurut Watson Crick, bahwa adenin dan timin ini dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen dan ikatannya lemah. Sedangkan guanin dan sitosin ini dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Ya, selanjutnya kita memperhatikan di sini ada Watson dan Crick yang mengemukakan bahwa DNA merupakan pasangan polinukleotida yang berbentuk tangga tali berpilin yang disebut juga dengan double helix. Jadi inilah dia DNA berbentuk tangga tali berpilin. Nah, di mana double helix ini tersusun atas gula dan fosfat sebagai induk atau ibu tangga, itu merupakan bagian pinggir yang dipegang dari tangga. Kemudian basa nitrogen sebagai anak tangga, itu merupakan bagian yang diinjak dari tangga. Jadi ini adalah double helix-nya. Ya, ini adalah double helix-nya. Jadi bagian daripada pinggir-pinggirnya itu merupakan ibu tangga. Ini yang paling pinggir-pinggirnya ini adalah ibu tangga. Sedangkan yang di dalamnya adalah anak tangga. Jadi anak tangganya ini adalah basa nitrogen, ibu tangganya ini adalah gula pentosa dan fosfat. Ya, sekarang kita lanjut ke komponen dari DNA. Di mana komponen daripada DNA dari hal tersebut dapat kita buat, yaitu sebuah gula pentosa berupa deoksiribosa. Kemudian suatu struktur cincin berupa basa nitrogen yang terdiri atas adenin, guanin, sitosin, dan timin. Serta
1, 2, atau 3 gugus fosfat yang terikat pada atom karbon dari deoksiribosa. Nah, sekarang kita lanjut mengenai replikasi DNA. Nah, maksud daripada replikasi DNA yaitu bahwa DNA mempunyai kemampuan di mana dia itu bisa membentuk DNA kembali. Nah, di mana kemampuan DNA di sini terdiri atas dua, yaitu autokatalitik dan heterokatalitik. Dikatakan autokatalitik di mana kemampuan DNA untuk membentuk DNA baru yang sama persis dengan DNA asal. Dikatakan heterokatalitik yaitu kemampuan DNA untuk membentuk molekul kimia lain dari salah satu atau sebagian rantainya. Nah, di mana enzim yang berperan pada replikasi DNA ini yaitu yang pertama adalah helikase. Helikase, polimerase, dan ligase. Nah, di mana helikase ini mempermudah membuka rantai ganda DNA menjadi dua buah rantai tunggal. Jadi dia membuka yang double helix menjadi rantai tunggal. Yang selanjutnya adalah polimerase, di mana polimerase ini menggabungkan deoksiribonukleosida trifosfat. Serta ligase ini berfungsi untuk menyambungkan bagian-bagian rantai tunggal DNA yang baru terbentuk. Ya. Kemudian yang selanjutnya kita membahas hipotesis replikasi DNA. Nah, di mana hipotesis replikasi DNA ini ada 3. Yang pertama adalah replikasi secara konservatif, yang kedua adalah replikasi dispersif, dan yang ketiga adalah replikasi semi-konservatif. Oke, jadi kalau dia replikasi konservatif, hipotesis ini menyatakan bahwa DNA yang lama tidak berubah, sedangkan DNA yang baru akan langsung terbentuk. Ya, DNA yang lama tidak berubah, sedangkan DNA yang baru akan langsung terbentuk. Jadi apabila kita perhatikan ini gambar dari konservatif, ini DNA-nya, nah ini DNA lamanya. Oke, nanti dia itu akan mengalami replikasi di mana DNA lama ini ya tidak berubah, dia tetap. Kemudian dengan sendirinya akan terbentuk DNA yang baru. Itulah dia kalau konservatif. Kemudian yang kedua adalah replikasi dispersif. Di mana kalau replikasi dispersif, hipotesis ini menyatakan bahwa DNA yang lama terputus-putus, kemudian potongan-potongannya memisah. Selanjutnya, potongan yang satu dengan potongan yang lainnya dihubungkan oleh potongan DNA baru, sehingga terbentuk dua DNA yang sama persis. Nah, misalnya ini dia, ya, gambar dari dispersif, di mana DNA lama ini akan terpotong-potong, ya, terpotong-potong. Kemudian bagian yang terpotong-potong tersebut akan membentuk DNA yang baru. Makanya di sini warnanya ada biru merah. Ini kan biru merah karena dia itu tadinya terputus membentuk DNA yang baru, sehingga nantinya dia akan membentuk DNA baru yang sama persis. Ini kan merah biru atau biru merah, ini juga merah biru. Sedangkan yang di sini tadi konservatif, ini biru dulu ya kan, ini DNA lamanya biru semuanya, kemudian DNA barunya ini merah gitu. Kemudian yang ketiga adalah semi konservatif, di mana kalau semi konservatif di sini ini menyatakan bahwa DNA memisahkan diri menjadi dua rantai yang terpisah, kemudian masing-masing rantai mendapat pasangan. Rantai baru seperti pasangannya yang lama, sehingga terbentuk dua DNA yang sama persis. Nah, itu dia kalau semi konservatif. Jadi, kalau semi konservatif ini DNA lama ini nanti kan double helix. Ini kan double helix terdiri dari untai ganda. Jadi untai gandanya ini akan saling melepas sehingga dia menjadi rantai tunggal. Jadi satu-satu dia. Nah, rantai tunggal tersebut akan masing-masing membentuk
untai yang satu lagi sehingga membentuk double helix. Makanya di sini dia satu rantai ya, ini dia berwarna merah langsung satu rantai, satu rantainya lagi dia berwarna biru dan mereka itu berpilin membentuk double helix. Nah, makanya menjadi seperti ini gambarnya ya. Jadi dapat kita bedakan tadi kalau dia konservatif DNA lama ini akan tetap dan akan membentuk DNA yang baru. Kalau dia tadi dispersif, DNA lamanya terputus-putus sehingga akan disambung dengan yang baru. Makanya ini bervariasi warnanya ya. Sedangkan semi konservatif, DNA lamanya ini nanti akan terpisah menjadi satu-satu rantai dan masing-masing rantai akan membentuk pasangan masing-masing. Nah, itu kalau teori replikasi daripada DNA. Nah, yang sekarang kita membahas tentang RNA. Nah, di mana RNA ini materi genetik yang umumnya berupa rantai tunggal polinukleotida. Nah, RNA terdiri dari sebuah gula pentosa berupa ribosa, kemudian suatu struktur cincin berupa basa nitrogen, guanin, adenin, sitosin, dan urasil. Nah, diingat ya, di mana basa nitrogen daripada DNA tadi adalah guanin, adenin, sitosin, dan timin. Sedangkan kalau RNA, guanin, adenin, sitosin, dan urasil. Jadi perbedaan basa nitrogen antara DNA dan RNA terletak di basa urasil dan timin, ya. Dimana kalau RNA tidak punya timin, tapi dia punya urasil. Oke, itu dia. Kemudian yang selanjutnya, 1, 2, atau 3 gugus fosfat pada atom karbon dari ribosa. Nah, itulah tentang RNA. Nah, di mana RNA ini terdiri dari RNA duta, ya. Jenisnya ada yang disebut dengan RNA duta atau RNAD atau mRNA. mRNA maksudnya RNA messenger atau RNA yang membawa pesan. Nah, di mana RNA duta atau RNA messenger dibentuk oleh DNA di dalam inti sel, berfungsi untuk membawa kode genetika dari DNA atau menyampaikan informasi dari DNA ke ribosom. Yang kedua adalah RNA ribosom atau yang disebut juga dengan rRNA. Nah, di mana RNA ribosom ini dibentuk oleh DNA dan ini banyak terdapat di dalam ribosom. Yang ketiga adalah RNA transfer atau tRNA atau RNAT. Ini dibentuk oleh DNA, berada di dalam sitoplasma, berfungsi untuk mengikat asam amino. Oke, sekarang kita memperhatikan perbedaan antara DNA dan RNA. Nah, apabila kita melihat di sini faktor pembedanya, yang pertama dari tempat ditemukan, DNA ini terdapat pada inti sel, di mana di dalam inti selnya itu ya nanti akan terdapat kromosom. Di dalam kromosomlah terdapat DNA. Selain dari di inti sel, DNA juga terdapat di mitokondria, plastida, dan sentriol. Sedangkan RNA ini terdapat pada sitoplasma, terutama di ribosom dan inti sel. Yang kedua yaitu struktur pembeda di strukturnya, di mana struktur daripada DNA yaitu rantainya panjang dan ganda atau yang disebut juga dengan double helix. Sedangkan RNA strukturnya rantai pendek dan tunggal. Kemudian yang ketiga dari jenis gula. Jenis gula daripada DNA yaitu deoksiribosa. Nah, sesuai dengan namanya ya, DNA kan kepanjangannya deoksiribosanucleic acid. Jadi gulanya adalah deoksiribosa. Sedangkan RNA jenis gulanya adalah ribosa. Nah, ini juga sesuai dengan namanya,
ribosa atau ribonucleic acid. Jadi dia gulanya adalah ribosa. Kemudian masalah basa nitrogennya. Masalah basa nitrogen. DNA terdiri dari basa nitrogennya adalah purin dan pirimidin. Purin yaitu guanin dan adenin, pirimidin, sitosin, dan timin. Sedangkan untuk RNA, basa purinnya adalah guanin dan adenin, dan untuk pirimidinnya sitosin dan urasil. Makanya tadi saya bilang bahwa perbedaan basa nitrogen antara DNA dan RNA yaitu timin dan urasil, itu di basa pirimidinnya. Kemudian kadarnya. Untuk DNA, kadarnya itu stabil atau tidak dipengaruhi oleh sintesis protein. Sedangkan untuk RNA, kadarnya itu labil karena itu dipengaruhi oleh sintesis protein. Terus yang selanjutnya, fungsi dari DNA. Fungsi DNA yaitu mengontrol sifat yang menurun dan untuk sintesis protein. Sedangkan fungsi dari RNA adalah untuk sintesis protein. Nah, demikianlah dulu mengenai materi genetik yang kita bahas di hari ini. Jadi yang kita bahas mengenai DNA dan RNA. Untuk mengenai gen serta kromosom akan kita bahas di video berikutnya ya. Oke, terima kasih.